Rolling action. 1, 2, 3. Hai, selamat datang di Pomas Podcast Mahasiswa. Hai, aku Putri Fadila Oktaviani. Kalian boleh panggil aku Putri. Kalau aku Aura Flora Suat, kalian bisa panggil aku Aura. Hari ini kita bakal membahas topik-topik yang sangat banyak terjadi di generasi muda atau kalangan mahasiswa seperti kita berdua nih, yaitu scrolling culture. Wow. Kenapa sih Kak Aura kita harus membahas tema kali ini yang akan dibawakan? Ya karena scrolling culture itu kadang tanpa kita sadari itu ada dalam diri kita dan itu bisa memberi pengaruh yang negatif. Betul Dampak sekali, yang Kak. negatif, dampaknya tuh banyak sekali ya Kak. Banyak sekali kita bisa ngebuang-buang waktu hanya untuk scroll media nggak jelas, sama kalau misalkan kita kerjain tugas itu bisa menunda-nunda juga. Betul. Jadi dampak dari scrolling culture ini itu banyak sekali karena scrolling culture juga itu dia itu kayak kita tuh kecanduan gitu ya, Iya. kecanduan untuk nge-scroll sosial media. Kita juga bisa dengan gampangnya menyebarkan hoax karena kita cuma baca informasi yang setengah-setengah. Iya, betul banget itu. Nah, jadi maka dari itu kenapa scrolling culture ini perlu banget dibahas karena supaya teman-teman tahu seperti apa sih tanda-tandanya, terus kayak Apa dampak-dampaknya dan juga bagaimana cara mengatasi hal Iya. tersebut. Jadi sebenarnya apa sih itu scrolling culture? Scrolling culture adalah fenomena di mana seseorang terbiasa menggulir layar ponsel atau perangkat digital untuk mengonsumsi informasi secara terus-menerus tanpa henti. Budaya ini tumbuh seiring pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi digital yang menyajikan konten secara cepat dan tak terbatas. Di balik kenyamanan dan hiburan yang ditawarkan, scrolling culture menyimpan banyak dampak negatif, terutama terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. Putri, seorang mahasiswa, adalah contoh nyata dari dampak budaya ini. Ia menghabiskan waktunya hanya untuk scroll sosial media. Ia tak lagi mempedulikan temannya, tidak mengerjakan tugasnya, bahkan seluruh aktivitasnya pasti akan selalu ada HP di tangannya. Oh, gitu ya scrolling culture. Wah, parah banget sih. Selain Betul ngerugiin sih. diri sendiri, itu juga bisa berdampak buruk buat orang lain seperti yang di video tadi, Nah, teman-teman. betul. Dan scrolling culture itu kan ada dua tuh. Betul. Yang pertama, kecanduan nge-scroll sosial media. Dan yang kedua ini, karena kecanduan nge-scroll sampai akhirnya kita tuh membiasakan diri untuk menggulir informasi tanpa mencari lebih dalam gitu, Iya. lebih dalam terkait informasi tersebut. Dan itu sering banget terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, aku beri contoh ya, karena kan tadi Kak Aura bilang ini sering banget terjadi ya. Nah, ini terjadi juga di kalangan rumahku sendiri. Aku punya salah satu teman tetangga gitu ya, dia tuh sering banget kayak terbawa isu-isu yang belum tentu benar. Kayak misalkan Wow, parah ya. dia buka TikTok ya, di situ di TikTok tuh tiba-tiba di berandanya ada berita. Dia tuh cuma baca headline-nya doang gitu. Saking panasnya headline-nya, dia tuh tiba-tiba kayak buka komentar kan. Nah, kepancing nih sama apa-apa yang dibilang sama netizen di TikTok Padahal lah. belum tentu benar. Iya. Kalau kita belum baca secara Betul. keseluruhan gitu. Dan lebih parahnya lagi kalau kita
ikut untuk membagikan. Iya, betul. Ikut untuk Itu paling langsung parah sih. langsung men-share gitu tanpa kita mengetahui gitu. Itu makin memperburuk sih teman-teman, nggak boleh gitu ya. Betul. Dan kayak misalnya dari aku nge-share berita tersebut, terus orang lain lihat, takutnya nanti orang lain juga langsung nge-share gitu. Iya. Dan itulah terjadi scrolling culture, kayak Boleh nggak nih kebiasaan aku- menggulir. Ya, betul banget. Boleh nggak sih nih aku bagiin sedikit cerita tentang pengalamanku sendiri nih Kak Boleh Ora, deh, ya? boleh. Kan tadi Kak Ora bilang kalau misalkan ada 2 jenis ya. Kalau misalkan apa tadi namanya Kak Ora? Scrolling culture. Scrolling culture. Culture. Aduh, maaf ya. Nah, yang pertama itu kan kecanduan sosial media. Nah, dari pengalamanku sendiri nih Kak Aura, dulu tuh aku sering banget yang namanya kayak tidur larut malam gara-gara ya misalkan nih jam 10 udah waktunya tidur, tiba-tiba kedengeran nih notifikasi TikTok, itu kecanduan lagi deh. Pada akhirnya nggak sadar Nggak udah sadar, 1 udah jam, 2 2 jam, 3 jam. sampai tiba-tiba bunyi kayak azan subuh. Wah, Wah. itu parah sih, itu Parah sampai banget sih. sampai orang tua juga marahin. Jadi itu ya contoh dari kecanduan sosial media. Iya, Tapi itu yuk buruk banget kita sih. lihatin teman-teman satu video Iya, yang betul. contoh dari kecanduan sosial media yang tadi diceritakan Kak Putri. Iya. Yuk sama-sama kita nonton. Wih, sudah kelas Kak? Iya, wih selesai kelas. Ya astaga, dia bilang ibu. Wih, Alfa mau ke berapa kali mau begini, wih kenapa bisa terlambat Itu kok? kan bakal begadang terus Kak. Ya astaga, ada tugas dikasih Ki, ada juga tugas yang pekan malam itu. Tugas apa? Iya, astaga, Tanya. wih. Sama ada juga nanti titip surat gue. Apa itu? Surat ini yang untuk gue. Apa, Dan Wih? tau nggak juga iya, tapi banyak kasih ke ibu. Wih, Karena banyak kali aku juga iya. jadi weh. Tapi satu kelompok di kini, ayo mereka kerja tugas nih di daftar begini. Ini aman jadi. Nanti memang hadap kok di ibu. Nih kerja tugas begitu pale, ayo pale. Woi jadi mau ngerti mi tugas tak? Putri, Apa? mau ngerti mi tugas tak yang disuruhkan Ki? Enggak apa-apa. Sana gitu Pak Edi. Ya sudah dulu itu deh. Sudah dulu tuh Apa? Putri. Kenapa ini? Ayo cari dulu jawabannya. Cari dulu jangan bentar saya juga. Kerja kelompok
Wah, bahaya banget banget ya kalau kita sampai kecanduan scroll sosial media. Kita bisa jadi lupa waktu, lupa diri, bahkan lupa dunia, lupa tugas. Wah, itu parah banget sih, Kak. Teman-teman, scroll boleh kok, asal tahu batas. Kita memang butuh hiburan, tapi jangan sampai hiburan merampas masa depan kita. Wah, betul banget. Dan scrolling yang berlebihan itu efeknya tuh nggak kelihatan hari ini, tapi nanti, teman-teman. Betul. Jadi jangan sampai dari scrolling itu kita jadi dapat dampak negatif, Iya. misal kayak tugas nggak Nggak selesai. Jadi pada akhirnya nanti menyesal deh Aduh. gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Betul. Nah, yang kedua tadi itu kan yang pertama tadi kecanduan nge-scroll sosial media. Kayak Nah, yang kedua ini ada juga nih Kak Putri. Apa nih, Kak? Yaitu kecanduan nge-scroll sosial media, scroll terus sampai akhirnya kalau di yang tadi Kak Putri ceritakan. Oh ya ya. Iya, jadi dia itu ngelihat berita misalnya atau informasi setengah-setengah karena dia maunya nge-scroll saja terus. Jadi akhirnya dia langsung nge-share saja, ngebagiin saja, menggulir informasi Yang belum tanpa tahu penjelasannya. tanpa dia mencari tahu Iya, gitu. iya, iya. Kejelasan atau mencari tahu berita tersebut secara mendalam. Itu dia teman-teman sedikit gambaran tentang scrolling culture yang lagi marak di mahasiswa atau generasi muda nih. Betul sekali. Jadi jangan sampai teman-teman kita termasuk orang yang berada di dua kasus tersebut tadi. Iya, betul. Gitu. Buat teman-teman juga nih yang relate sama kasus yang tadi, mungkin cepat-cepat bisa mengatasi ya dengan melakukan aktivitas yang lebih produktif lagi atau dengan apa ya Kak Aura? Jangan buang-buang waktu Iya, gitu ya. betul. Jadi kegiatannya tuh harus diisi dengan hal-hal yang produktif. Betul Bukan sekali. sekedar kayak nge-scroll sampai akhirnya lupa waktu, itu parah banget sih. Dan kalau mungkin ternyata kasus ini terjadi pada orang lain atau mungkin teman terdekatnya sendiri, boleh kok teman-teman jadi pengingat. Orang yang lebih aware lagi Iya. untuk mengingatkan begitu kepada sekitarnya bahwa oh ini ada loh yang namanya scrolling culture, dan itu hal itu walaupun scrolling itu bukan hal buruk tapi bisa menyebabkan kita tuh kehilangan fokus, Iya, betul. bahkan bisa kehilangan masa Nah, depan. tadi ya katanya efeknya juga nggak kelihatan hari ini, tapi di masa depan nanti bisa memperburuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Mulai sekarang scroll secukupnya karena hidup bukan sekedar layar HP. Itu tadi pembahasan tentang scrolling culture yang memang sangat penting untuk jadi perhatian kita Iya. semua. Dan di podcast mahasiswa atau Pomas ini tadi kita sudah mengangkat tema scrolling culture, dan semoga tema tersebut bermanfaat bagi pendengar dan penonton yang ada di luar sana, khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, karena kita berdua dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Jadi semoga mahasiswa-mahasiswa generasi muda bisa terhindar dari Kasus fenomena seperti ini. sekarang, Iya, yaitu betul, scrolling Kak. culture. So, saya Aura Flora, Saya Putri Fadila Oktaviani. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Scrolling bisa bikin kamu lupa waktu. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa tujuan Berhenti scroll sebentar dan mulai gerak untuk masa depan.